pejabat tinggi di Bank Dunia, jabatan terakhirnya sebagai Chief Operations Officer, COO. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Menteri Keuangan di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Dan beliau memang sosok yang luar biasa. Jadi kalau dilihat dari segi pendidikan, lulusan dari UI, Fakultas Ekonomi UI, kemudian melanjutkan Master dan PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Dan beliau banyak sekali mendapatkan award, penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi untuk menghemat waktu, saya dengan hormat mengundang Ibu Sri Mulyani untuk mendampingi saya di stage. Apa yang menyebabkan Ibu kembali lagi ke Indonesia tahun 2016 yang lalu? Aduh. Kita mulai dari situ dulu. Kenapa saya balik lagi? Ya dipanggil presiden. Saya mungkin sedikit cerita. Tahun 2016 bulan Juni itu ada pertemuan G20 Juni atau Juli di Hangzhou di RRT, di mana RRT sebagai host. Saya datang sebagai Bank Dunia Managing Director COO untuk memberikan pemaparan. Pulang dari situ memang dischedulkan untuk ke Indonesia. Untuk seperti biasa kalau saya trip untuk World Bank itu nggak pernah di satu destination, satu country, biasanya 2-3 countries in one trip. Jadi waktu itu ke Indonesia dan Malaysia di dalam rangka untuk biasanya ngelihat proyek, ketemu sama staff di sini, kemudian juga memberikan lecture gitu, termasuk di Universitas Indonesia. So saya sudah punya schedule 2 hari di Jakarta. Seperti biasa kalau orang Jawa, Pak Haryanto, begitu masuk ke Indonesia saya kulon nuwun sama yang punya republik, yaitu ya pemerintahnya. Jadi saya bilang sama Mensesnek, saya akan ada di Indonesia ya Pak 2 hari. Oh bagus. Terus Bapak Presiden minta supaya saya ketemu sama Bu Menteri katanya waktu itu. Jadi sudah ketemu. In short itu saya Senin Selasa. Terus bilang hari Rebo, biasanya Rebo Pon. Nah, Presiden akan reshuffle dan Ibu akan dilantik. Loh, wong saya itu in a mission gitu. Jadi akhirnya saya balik karena diminta sama Pak Jokowi. Ya, untuk Bank Dunia saya dikonsider sebagai missing in action atau MIA. Karena saya sedang dalam mission, hilang. Enggak balik lagi ke headquarter. Jadi terjadi kehebohan di sana. Tapi ya sudah, itu pilihan hidup. Baik, luar biasa. Bu. Tapi kalau suruh jawaban yang standar ya karena saya cinta Indonesia gitu. Yeah. Itu yang lebih dapat tepuk tangan. Iya, karena Pak Jokowi waktu itu bilang saya mau membangun Indonesia sebagai presiden terpilih dan beliau menyampaikan perlu dibantu. Jadi ya siapa yang bisa bilang no terhadap that kind of request gitu ya. Jadi ya karena cinta Indonesia. Baik. Kalau saya nggak salah ya Bu, Ibu adalah Menteri Keuangan di negara G20 yang paling lama menjabat. Ya saingan saya siapa ya? G20 udah banyak yang ganti memang. Yeah. Kalau dulu Christine Lagarde pernah jadi Menteri Keuangan Perancis, terus dia pindah ke IMF, dia balik jadi Central Bank. Nadia yang baru saja Spain itu juga, Janet Yellen relatively new, Nirmala dari itu relatively new. Dulu dari Turki agak cukup lama, dia Simsek itu cukup lama, tapi kemudian dia diganti sebentar oleh menantunya Erdogan, terus dibalikin lagi sekarang. Ya mungkin betul sih, nggak pernah ngitung tahun karena kalau ngitung rasanya capek ya. Mendingan dikerjain aja. Seperti Anda semuanya yang kerja kan mendingan kerjain aja, nggak usah ngitung aku udah berapa tahun, nanti jadi ngerasa tua dan merasa capek. Nggak usah. Bener nggak Pak? Ya. Bener nggak Pak Setioso? Aku nggak nanya sama Pak Arman karena masih muda, aku nanya yang sudah sepuh aja. Jadi kalau Ibu bicara dengan Menteri-Menteri Keuangan, kan Ibu sering menghadiri pertemuan di Washington, ketemuan di G20. Apa sih sebenarnya concern dari para Menteri Keuangan tentang perekonomian global saat ini? Nah ini bagus pertanyaannya, karena mungkin I'm the only Minister of Finance yang mengikuti dari mulai G20
level Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang di-establish itu gara-gara financial crisis Asia. Waktu itu kita semuanya masih ingat 97-98, kecuali mungkin yang anak-anak milenial yang sekarang juga sudah tajir-tajir dan punya account hebat di BCA. Tapi yang Anda-Anda yang sudah cukup umur masih ingat 97-98, itu Indonesia, Korea Selatan, Thailand, and it was kemudian diikuti krisis di Latin Amerika after itu. Itu menyebabkan suatu pemikiran kok kayak kecolongan istilahnya. Kenapa kok bisa terjadi di ASEAN, Asia, East Asia, yang waktu itu ekonominya sebetulnya relatively performing well. Terus tiba-tiba terjadi krisis. Sesudah dilihat, makanya muncul sekarang analisa balance sheet. Dulu biasanya hanya lihat makronya saja, memang waktu itu karena account deficit meningkat, itu menimbulkan pressure terhadap nilai tukar. Tapi mereka nggak mengira akan terjadi sampai domino effect ke financial sector. Sehingga kemudian after financial crisis 97-98, 2000 dimunculkanlah pemikiran bahwa dunia itu vulnerable bisa muncul karena ada sistemik yang coming dari contagious dari negara yang disebut systematically important country dari sisi size. Maka kemudian diidentifikasi dari semua region yang disebut G20 itu. Di Latin Amerika adalah Meksiko, Brazil, Argentina, kemudian Saudi Arabia, Eropa, G7 masuk semuanya dan Jepang. Kemudian di Asia Korea Selatan, kita, Singapura walaupun nggak masuk G20 tapi diundang karena dia sebagai financial hub. Kemudian South Africa, India. Nah ini semuanya dibuat G20 yang pertama. And then kita melakukan pada level Menteri Keuangan dan Central Bank. Waktu terjadi 97-98 kita mengatakan bahwa we have to look not only the macro tapi lihat pada balance sheet approach. Makanya muncul balance sheet approach. Kalau dalam neraca terjadi adanya excess leverage atau incompatibility dari exchange rate terhadap kewajiban dan revenue mereka, kita harus sudah mulai bisa lihat. Namun, even dengan seperti itu terjadi global financial crisis 2008-2009. Saya masih ingat banget itu pertemuan G20 di South Africa. Waktu itu Tim Geithner, Menteri Keuangannya, dia mengatakan, oh there is a cloud dark, just seperti waktu Kristalina bilang tahun 2022-2003, oh this is a dark cloud sekarang akan menghantui ekonomi dunia. Nah waktu itulah kemudian terjadi krisis yang disebut global financial crisis dengan Lehman Brothers. Kalau Pak Haryanto menanyakan sebetulnya di antara Menteri Keuangan apa yang dipikirkan atau yang menjadi concern ya. Sesudah global financial crisis kita membuat forum yang disebut kepala negara, makanya disebut summit. Makanya head of state menjadi muncul sesudah global financial crisis. Saya ingat waktu itu dari George Bush ke Obama itu terjadi karena pusat krisisnya di Amerika, maka mereka kemudian hosting. Kita lagi ada pertemuan G20 Menteri Keuangan di Brazil, dipanggil ke Washington DC. Itu yang terjadi pada saat Pak SBY antara 2008-2009 pas beliau mau running lagi for the second term. Nah ini yang menjadi satu persoalan. Satu, kalau di antara Menteri Keuangan pasti concernnya apakah stabilitas dari ekonomi masing-masing negara itu cukup kuat untuk mengalami adanya selalu dinamika. Dinamika itu bisa terjadi karena geopolitik, kayak kemarin terjadi Ukraine, bisa juga karena ada misalignment dari sisi risk. Makanya biasanya di dalam Menteri-Menteri Keuangan kita bicara risiko itu sekarang berasal dari mana. The most recent yang dibahas sering adalah climate change. Karena itu sekarang di-elevate menjadi risiko yang bisa makroekonomik sistemik. Karena kerusakan entah itu karena pertanian yang gagal, entah karena bencana alam bisa terlalu besar sehingga mempengaruhi risiko bagi lembaga keuangan seperti bank, umpamanya memberi kredit dan kreditnya hilang gara-gara kena banjir atau kena perubahan iklim yang lainnya atau hal-hal lain yang perlu untuk dilihat. Yang kedua adalah digital teknologi. Makanya kita bicara tentang cryptocurrency, kemudian central bank digital currency yang mau dibuat. Tapi digital teknologi itu memberikan opportunity tapi juga memberikan risk dan itu bisa sistemik.
Silicon Valley Bank yang terjadi itu juga karena adanya rush, karena orang bilang, oh aku nggak bisa ngambil di bank ini, maka kemudian mereka melalui WA dan kemudian terjadi rush. Itu yang menjadi concern. Sekarang ini concernnya tentu fragmentasi global. Karena geopolitik, dulu kalau Amerika sama RRT bersaing tapi nggak sampai diem-dieman gitu loh. Kalau sekarang sudah rada berantem gitu. Berantem pertamanya pakai tarifnya dinaikin di antara mereka. Kedua nggak boleh ekspor untuk chip tertentu. Itu pasti mendisrupt seluruh supply chain global. Dan itu mempengaruhi ekonomi dunia. Kalau dunia sekarang sudah di kotak-kotakin berdasarkan kamu temannya siapa, kamu di blok mana, maka fungsi globalisasi menjadi menurun tajam dan kita harus ingat 20 tahun terakhir RRT bisa menjadi bagus, India sekarang menjadi bagus, it is because of globalisasi. Mereka memanfaatkan global market dan dia juga mengambil manfaat dari raw material maupun teknologi maupun capital. Nah ini yang akan menghantui ekonomi sekarang ini. Sehingga performance atau kinerja ekonomi dunia memang tidak akan cukup baik kalau masih akan terjadi keretakan tadi. Itu yang menjadi persoalan-persoalan besar. Saya ingin follow up statement Ibu mengenai climate change. Ini terkait dengan investasi yang dibutuhkan untuk transisi dari energi coklat ke energi hijau. Saya baca beberapa artikel yang mengatakan bahwa seluruh dunia ini membutuhkan antara 5 sampai 10 triliun dolar per tahun kalau benar-benar mau melakukan transisi yang benar. Padahal kita tahu Bu, hutang global, apalagi hutang di Amerika Serikat, itu setiap hari makin meningkat. Kan kita tahu kondisi di Amerika seperti apa, jadi di sana itu pengeluaran negara jauh lebih besar dari penerimaan negara. Dan banyak sekali social spending atau yang namanya kayak social security, jaminan sosial, jaminan kesehatan. Dan sekarang biaya bunga juga menjadi elemen ketiga terbesar. Jadi kalau misalnya butuh investasi besar, padahal hutang udah juga demikian besar, apa kita bisa kehilangan hope ya Bu ya mengenai transisi energi ini? Kalau hope jangan hilang, karena kalau hope hilang ya sama aja game over gitu kira-kira. Hidup kalau nggak ada hope itu yang nggak ada gunanya juga. Jadi hope jangan dan nggak boleh hilang. Tapi bahwa struggle-nya itu mungkin menjadi lebih tough, betul. Tadi yang disampaikan bahwa pasca pandemi dan terutama negara-negara besar ya, negara-negara advance itu fiskal profligasinya mereka atau pengelolaan fiskalnya agak loose. Sehingga menyebabkan exposure utang mereka itu meningkat sangat tinggi. Kalau Anda lihat hampir di negara-negara Eropa itu sekarang mereka is around 90 atau bahkan 100-120% dari GDP. Tadi Pak Haryanto mengatakan kenaikan utang, sebetulnya kalau kenaikan utang diimbangi dengan growth yang bagus, employment itu dan kemudian menciptakan penerimaan pajak, itu bisa kembali lagi. Sama seperti Anda, kalau Anda takut utang ya nggak ada BCA. Nggak ada bisnis gitu ya, karena nobody is going to like, iya kan? So you should not stigmatize itu. Artinya the problem dengan BCA adalah you find the client yang bisa borrow money, tapi Anda yakin bahwa dia akan bisa kembali karena bisnisnya, baseline-nya, underlying-nya bagus. Sama seperti di dalam pengelolaan negara. So basically it's not about apakah nominalnya naik, karena kalau nominal naik, GDP-nya juga naik, revenue-nya juga naik. Itu merupakan perjuangan saya sih di Indonesia, karena Indonesia itu I don't know why kalau kata utang itu rasanya kayak seperti kesetrum gitu orang itu. Itu berarti jago yang dulu mengkreat setrumnya itu. Tapi that's also good karena kemudian kalau di antara menteri-menteri keuangan saya akan sampaikan bahwa Indonesia itu appetite untuk defisit menjadi kecil. On the other hand kalau mereka minta apa-apa harus ada, apa-apa harus dibangun, ya memang harus ada resources either melalui utang atau melalui pajak. Jadi itu yang perlu untuk kita lakukan. Nah, back to your question mengenai climate change. Ya, climate change butuh investment besar sekali. Ada dua kubu, yaitu kubu bahwa you have to be extremely menjadi abundant semuanya yang tadi energi coklat atau semua program-program yang dianggap kotor masuk ke green dan clean. Kalau itu terjadi berarti akan terjadi another disruption seperti oil, gas. Makanya kalau di Amerika sekarang fracking itu teknologi untuk dapat gas alternatif
Itu menjadi salah satu isu politik di sana. Kalau di Indonesia ya batu bara, kita masih punya. Kalau kita tiba-tiba semuanya menjadi green, batu baranya menjadi tidak ada value-nya. Dan itu menimbulkan disruption terhadap ekonomi kita sendiri. Jadi poinnya adalah how we are going to design transisi menuju green yang doable dan visible secara financial dan sustainable serta just. Just itu penting banget. Just itu bukan jas hujan. Just itu adalah adil. Dan adil itu adalah karena umpamanya saya di antara menteri-menteri keuangan mereka akan tanya, Indonesia sekarang termasuk poluter terbesar. Ya tapi kita baru polusinya baru 5-10 tahun, kalian udah beratus-ratus tahun gitu. Jadi ya kita harus adil aja gitu. Baru yang baru mau bangkit terus kalian. Sehingga negosiasi dari sisi just itu penting sekali. Nah untuk kita approach-nya tadi bicara tentang hope, kalau saya sih tetap ada hope karena ada dua. Satu, teknologi itu is the answer. Jadi kalau orang sekarang bicara tentang efisiensi teknologi, penggunaan energi atau lampu yang tadinya lampu tuh boros banget, sekarang ada lampu yang sangat kecil, apa namanya Pak? LED. LED. LED itu nggak akan rakus memakan tapi terangnya sama gitu. Itu teknologi. Dan there are so many other technology yang akan di-create untuk mengovercome mengenai tadi. Kedua, jadi teknologi is one solution yang sehingga Anda harus tetap punya hope. Yang kedua, sebetulnya lifestyle orang juga berubah. Sehingga terutama generasi muda itu relatif mereka sekarang very environmental conscious. Jadi mereka juga menggunakan plastik bag dan yang lain-lain itu untung di sini nggak ada botol plastik dan juga straw, itu semuanya mempengaruhi banget. Yang ketiga adalah investment. Nah ini yang ditanyakan tadi, kebutuhan investasi untuk transisi itu gede banget. Saya kasih contoh untuk Indonesia, poluter terbesar adalah energi, kedua adalah transport. Yang emitter absorber terbesar adalah hutan. Jadi Indonesia punya dua-duanya, poluter terbesarnya dan absorpsi dari CO2-nya. Jadi yang kita lakukan yang untuk kehutanan, land use dan forestry, itu investasinya kecil tapi benefitnya gede, termasuk ocean kita. Ocean kita itu semuanya itu adalah penyerap CO2 yang luar biasa efektif. Makanya kita melakukan sekarang banyak sekali penanaman kembali mangrove dan yang lain-lain. Itu relatif murah tapi dampaknya cukup besar kalau kita jaga terus. Namun kan tidak berarti kita pakai forestry banyak tapi kemudian energi tetap polluting. Kita juga harus meng-clean up energi. Nah, hitung-hitungannya Pak Haryanto dibutuhkan 285 billion US dollar untuk Indonesia saja. Transition dari mulai retiring coal lebih early, lebih banyak renewable. Renewable itu apakah hydro, apakah itu gas, lokasi atau geothermal. Lokasinya itu ya suka-suka aja, kalau namanya hydro kan tergantung sungainya. Sungainya kan nggak bisa dipindahin ke Jakarta. Ya sungainya ada di sana ya berarti sumbernya ada di jauh dan you have to melakukan transmission atau distribusinya harus dibangun. Jadi investasinya mahal dalam artian tidak hanya dari sisi transmisi distribusi tapi juga resikonya beda. Meskipun on the long run itu biayanya menjadi lebih murah dibandingkan katakanlah coal. Tapi coal itu sekarang ya termasuk yang paling murah hari ini. Sehingga untuk kita tadi bicara tentang di mana uangnya dapat karena udah banyak orang utangnya banyak. Nah Indonesia kan utangnya kita jaga hati-hati. Saya kalau mendapatkan di dalam global meeting saya akan sampaikan, kalau kamu mau minta saya ngurangi CO2, aku hitung ya biayanya, terus nanti kita hitung-hitungan kamu mau kontribut berapa. Jadi aku udah nggak ngomong tentang bla bla bla, omon-omon gitu enggak. Kita ngomong aja langsung, nih gue ya, karena di antara Menteri Keuangan, makanya mereka itu rada takut kalau ngundang saya. Karena aku selalu akan bilang, I'm not going to attend any event climate, terus terbang-terbang ngeluarin CO2 yang nggak jelas dan nggak ada hasilnya. Kalau kamu ketemu sama saya, aku akan pasti siapkan dengan hitung-hitungan.
So kamu jangan ngomong Indonesia kayak gini-gini. Oh enggak. Aku bukan politisi, aku teknokrat. Makanya saya kasih itu hitungannya. Umpamanya saya kasih contoh ya. Ada 2 PLTU saya akan retire. Nih biayanya sekian. Kamu mau, siapa yang mau bayar? Oh bisa dari EDB. EDB itu ngasih saya duit atau minjemin duit. Kalau minjem kan berarti gue yang bayar, saya bilang. Iya. Aku tetap mau pinjem, asal suku bunganya nggak tinggi seperti yang sekarang. So, kalau kamu masih pinjeman tapi concessional itu berarti subsidi boleh saya consider. Tapi kalau saya suruh pinjem sekarang dengan suku bunga sekarang, ya kamu cuma omon-omon, sorry ya, saya bilang gitu kan jadinya. Jadi menurut saya ya, yang Indonesia perlu butuhkan tadi, hope secara dunia masih ada, tapi karena Indonesia ngomong dalam size seperti kita, dan kita ngomongnya bukan sekedar ngomong kosong, tapi kita ngomong isi, mereka menjadi punya respect yang tinggi. Dan mereka menganggap Indonesia adalah a country yang willing untuk menyelesaikan masalah dunia, dan kita mengatakan bukannya saya mau gratisan, I know that I have to pay. Tapi when you talk about, oh we need a just transition, let's talk about konsep adil itu. Adil itu enak dipidatokan, diterjemahkan dalam teknokrasi, hitung-hitungannya jelas banget gitu. Nah itu yang biasanya mereka kemudian dari mulai filantropi Bloomberg, Rockefeller, sampai kepada semua financial sector global, Citi dan yang lain-lain, Standard Chart, BCA mestinya harus jadi champion sih, bener nggak Pak? Untuk climate finance. Dan juga dari sisi multilateral institution maupun bilateral, negara-negara Eropa dan segala macam. Sehingga saya itu kalau di global ya kalau saya datang saya tahu apa yang saya mau gitu. Kalau kamu nggak ngasih ya sudah nggak usah ceramain saya lah. Kita udah sama-sama tahu, apalagi aku Menteri Keuangannya cukup lama gitu loh Pak. Jadi gitu. Oke Bu, luar biasa. Bu, di bulan lalu ya, tanggal 5 Agustus, banyak orang yang hampir kena serangan jantung. Waktu melihat tanggal 5 Agustus itu, Nikkei awalnya dropnya itu luar biasa. Malam hari kita pantau pasar di New York, drop juga banyak. Saham-saham teknologi berguguran. Jadi waktu itu banyak yang berspekulasi bilang, wah ini Amerika benar-benar terjadi sesuatu di sana. Tapi syukurnya besoknya itu langsung recover. Karena ternyata penyebabnya bukan karena Amerika resesi, bukan karena unemployment yang meningkat, tapi lebih kepada satu trade sistemnya ya, jadi kayak carry trade disebutnya itu. Tapi apakah kita masih harus khawatir Bu dengan dua negara itu, dan Tiongkok? Mohon pandangan Ibu. Ya pertama, Anda semuanya adalah pelaku market, so you know very well about arbitrase. Kalau ada sesuatu you can make money, entah karena ada satu currency yang overvalued atau ekonominya turun tapi dia belum adjust, then ya para pelaku market kan kalau ada masalah itu malah dianggap opportunity. Policy maker lain, kalau kita bilang oh Anda bikin opportunity, Anda bisa bikin masalah bagi ekonomi saya. Jadi saya bukan pebisnis kayak Pak Haryanto atau Pak Yahya gitu ya. Jadi kita harus hati-hati untuk making sure bahwa policy kita dan instrumen yang kita pakai dan pricingnya itu harus in sync gitu. Itu yang disebut kemudian kredibel. Karena Anda mengatakan oh enggak ini loopnya atau bolongnya enggak banyak. Kalau saya pun mau mengeksploitasi itu saya kena gebuk lebih gede, risikonya gede, so they are not going to use that. Itu yang disebut kredibilitas dari market presence. Itu menurut saya penting. Makanya kalau saya sama teman-teman Kemenku dan kita sama Bank Indonesia, saya tahu Bank Indonesia dalam situasi kemarin waktu dolar indeks naik tinggi banget, they really have to make sure bahwa rupiah adjustment-nya itu cukup smooth, tidak menimbulkan suatu kepanikan. Jadi kita juga kerjasama dari sisi makronya. Nah kalau sekarang kita lihat Amerika sama RRT, itu kan persoalannya kita lihat Amerika Serikat 40 tahun terakhir nggak pernah punya inflasi yang pernah mencapai 9%. Jadi waktu kemarin mereka caught by surprise, inflasinya bisa melonjak di atas 8, memori mereka kembali ke tahun 75-an, waktu Paul Volcker. Waktu itu suku bunga Amerika oleh Volcker naik sampai 20%. Mungkin Anda semuanya nggak ada yang ingat.
Kalau ekonom kayak sana karena belajar dan kita jantungan kalau lihat kayak gitu. Waktu itu saya belum jadi ekonom, waktu 70 saya masih main kelereng kali. Jadi kalau sekarang tiba-tiba interest rate naik ke 89, inflasi naik dan Fed fund rate naik hampir setiap mereka membuat decision dalam waktu kurang dari 24 bulan dia naik 500 basis point. Tujuannya untuk ngerem tadi, tapi inflasinya kan di-trigger oleh among other commodity. So it's not always dari demand side. Meskipun Amerika itu ekspansi banget, fiskalnya kan defisitnya dari mulai Donald Trump sampai kepada Pak Biden ini cukup ekspansif. Interest rate waktu itu sesudah global financial crisis dibuat tiarap mendekati 0. Ya pasti moneternya ekspansi, fiskalnya ekspansi, demand tuh pasti naik. Pada saat terjadi supply disruption, inflasi tinggi. Nah, Fed fund rate mencoba untuk mengcooling demand-nya. Makanya mereka kan the art of untuk membuat adjustment itu bukan pada masalah direction-nya, tapi masalah apakah ini akan menimbulkan adjustment yang terlalu abrupt, yang kemudian menimbulkan hard landing atau soft landing. Itu yang sebetulnya yang terjadi. Nah, Fed fund rate sudah naik, terus terjadi pemilu. Pemilu kan kepengennya, kalau pemilu kepengennya semuanya baik-baik aja, kalau perlu rada loose, karena semua pengen menang kan. Jadi ya kemarin agak tensionnya tinggi banget. Jadi menurut saya Amerika probabilitas mereka soft landing masih ada, itu yang dikomunikasikan. Saya mungkin less concern tapi memang akan landing. Jadi jangan bayangkan Amerika terbang terus, karena kalau terbang terus ya salah itu, misalignment. Jadi dia landing tapi landingnya soft, itu berarti growth-nya memang agak a little bit weak. Itu menurut saya mungkin yang baik, kecuali disrupsinya dari politik. Politiknya itu ya keputusan nggak mau import, nggak boleh ekspor dan yang lain-lain, itu mungkin disruptionnya akan jauh lebih volatile. Untuk RRT masalahnya mungkin lebih kompleks. Karena tadi properti jelas Anda semuanya mengikuti, pemerintah daerahnya juga sama. Mereka juga menghadapi sekarang fragmentasi global. Sehingga ekspornya dan FDI-nya nggak secepat seperti dulu. Jadi RRT under huge pressure dari berbagai front. Aging population another yang sangat besar. Jadi ini RRT memang juga akan melemah. Jadi kalau dua mesin besar ekonomi dunia itu dua-duanya melemah, ya kita harus untuk Indonesia, we have to find source of growth yang lebih resilient, termasuk dari domestik. Makanya kita selalu mengatakan inflasi harus dijaga rendah, supaya daya beli masyarakat dan orang bicara tentang kelas menengah itu tetap terjaga. Manufacturing mungkin yang labor intensif saingannya sama Cina yang over capacity. Jadi kita mungkin manufacturing yang hubungannya dengan hilirisasi. Tapi Indonesia itu masih banyak opportunity untuk itu. Jadi investment, consumption dan government dalam hal ini fiscal policy menjadi penting. Sekarang kita kembali ke domestik, Bu. Saat Ibu menjadi Menteri Keuangan, rating kita naik 2 kali kalau nggak salah. Ya. Apa overdue itu. Ya, long overdue. Apa yang Ibu rasa perlu supaya kita bisa ratingnya itu naik lagi? Ya, rating agency itu kan saya menganggap kalau dia nurunin cepat, kalau naikin lama banget gitu. Itu exactly seperti dalam hidup kita ya. Aku nggak tahu Anda semuanya, tapi saya mengalami banget. Kalau Anda menghadapi situasi di mana kepercayaan itu hilang, untuk membangun lagi itu butuh takes time. Karena credibility cannot be built overnight. Nah, oleh karena itu makanya Kementerian Keuangan itu terus menjaga dari sisi komunikasi. Komunikasinya itu dari mulai yang gampang pakai medsos, kadang-kadang pakai Instagram, anak buah saya pakai segala macam lagu atau film supaya orang-orang seneng, sampai komunikasi ke analis, ke rating agency, dan ke investor seperti Anda ini yang pegang SBN kita. Saya sih seneng tadi Anda semuanya kayaknya 94% pegang SBN kita. Emangnya kalian pegang itu percaya sama siapa? Ayo. Taken for granted kan? Tapi itu adalah yang mengatakan tadi, the fact that sekarang para penabung
default pilihannya banyak ke SBN itu yang menggambarkan satu itu deepening bagus kita lakukan. Dan juga orang merasa getting familiar dan percaya sama instrumen ini. Now you have alternative gitu. Jadi itu juga sesuatu yang Anda butuh kita butuh Anda. Tapi itu hanya based on mutual trust dan confidence. Makanya saya selalu mengatakan sama teman-teman di Kemenku, your job itu luar biasa karena bukan hanya masalah fiskal. Kredibilitas dan trust, confidence itu sangat fragile. Banyak dan mudah sekali bisa pecah. Nah tadi rating agency, mereka sudah tahu kalau ya Menteri Keuangan untungnya seperti saya sudah sangat mereka lihat track recordnya panjang. Jadi sama seperti tadi climate change, kalau saya di global ketemu sama rating, ketemu sama bondholder, saya ngerasa bahwa mereka merindukan saya gitu loh, bukan saya merindukan mereka gitu. Karena mereka merasa mengatakan oh fiskalnya bagus, saya senang, kapan kamu ngeluarin surat utang? Kamu pengen saya ngeluarin surat utang, rakyat saya marah kalau saya ngeluarin surat utang. Jadi ya saya harus jaga baik-baik semuanya, kan kayak gitu. Jadi surat berharga kita itu benar-benar berharga, bukan toilet paper gitu. Ya kan kalau tidak berharga namanya surat tapi tidak berharga, kan toilet paper yang bisa dibuang ke WC. Nah ini yang kita harus jaga terus. Rating tadi mengatakan dia upgrade, karena tadi dalam situasi bayangkan COVID, seluruh dunia ekspansi fiskal. Makanya utang dunia itu melonjak tinggi waktu terjadinya COVID. Karena COVID itu ekonomi berhenti, rakyat berhenti. Tapi rakyat nggak boleh mati. Maka fiskal harus turun tangan. Beli vaksin, kasih social safety net, dan membantu kembali recovery untuk UMKM, melakukan restructuring, all those things. Nah, namun Indonesia dengan kenaikan tadi gara-gara defisit dan kemudian utangnya naik, sekarang udah di 39, tadinya dekat 40 turun ke 39, kita mau turunkan ke 38. Tapi proses naik dan turunnya tuh cepat. Waktu kita bikin Perpu tuh Pak Haryanto, itu adalah pada saat krisis, yaitu pandemi, kita bikin Perpu kita bilang boleh defisit di atas 3% tapi cuma 3 tahun ya. Waktu itu rating agency nanya ke saya, Sri Mulyani, how do you know that the COVID is going to end by 3 years? Terus saya tanya, do you know? No, I don't. I don't know too. Terus saya bilang, so if you don't know, but the only thing that I know adalah disiplin fiskal cannot be open seperti Pandora box. Once Anda adiktif kepada fiskal yang tidak disiplin, itu akan hilang semuanya. Makanya dibuka sementara exit dari sisi emergency kita tutup lagi. Supaya ada sense of discipline. Dan itu buat mereka itu amazing karena banyak negara di dunia. Anda lihat aja karena aku udah pernah di World Bank ya. Latin Amerika tuh once sudah defisit aja terus. Kita bicara tentang Afrika barangkali udah banyak. Jadi ngeliatin Indonesia bisa at our own will membuka dan menutup dan kita bahkan yang tadinya 3 tahun hanya 2 tahun mereka tuh amazed dengan that discipline. Kayaknya perlu tepuk tangan deh. Susah kita ngomong. Nah, tapi mereka juga lihat bahwa struktur fiskal kita masih banyak yang perlu diperbaiki dan saya mengakui itu. Tadi pajak, katanya sisi sebelum ini adalah masalah pajak. Kalau Anda yang sudah well off, bayar pajaklah dengan baik, jangan nyogok-nyogok dan cari konsultan yang ngurangin. Kasianlah Republik Indonesia untuk bangun berbagai macam tol gitu ya. Jadi dalam hal ini tax ratio kita memang termasuk yang rendah. Mau dihitung pakai cara OECD dan yang lain-lain. Makanya kita reform dari sisi perpajakan. Karena nggak ada negara yang bisa survive dan bangun terus tanpa ada penerimaan pajak yang baik dan cukup kuat. Itu menjadi salah satu PR, kita reform di dalam, kita bersihin yang korupsi, kita bikin bisnis prosesnya, kita sekarang invest di dalam proses bisnis dengan digital. Sehingga lebih ada predictability, ada check and balance, ada monitoring. Kita juga income per kapita kita itu termasuk triple B, tapi kita income per kapitanya rendah. Ya karena populasi kita juga gede sih. Kalau Jakarta ini saja income per kapitanya mungkin sudah 11.000 atau 12.000 US dollar. Tapi kalau seluruh Indonesia kita masih around below 5.000.
Nah ini yang perlu untuk diperbaiki, makanya investasi dengan infrastruktur di segala pelosok, melihat growth across, dibilang adalah Indonesia sentris, bukan Jawa sentris itu penting banget. Jadi berbagai masalah struktural untuk memperbaiki, ditambah dan tetap menjaga disiplin fiskal, itu akan membuat rating kita akan tetap terjaga. Sepertinya itu adalah advice yang Ibu berikan ke Menteri Keuangan yang baru nanti ya. Saya ya kepada semuanya lah. Iya. Karena fiscal policy itu enggak cuma Menteri Keuangan, kita juga kabinet, presiden, kemudian DPR juga penting gitu. Jadi ya kita harus jaga sama-sama lah. Bu, prestasi Ibu yang luar biasa adalah mengenai kepemilikan asing di SBN. Kalau kita ingat saat Ibu baru kembali dari Bank Dunia, mungkin kepemilikan asing 38% pernah. Ya, hampir 40 betul. Ya, mendekati 40. Sekarang hanya 14-15%. Itu prestasi yang luar biasa, Bu. Kedepannya, takutnya itu nanti kembali lagi nih, asing masuk lagi. Kalau misalnya kita terlalu agresif juga. Ya kan tadi kalau kita strategi dari financing defisit kita tuh selalu sangat prudent dan opportunistic. Opportunistic itu artinya kayak kemarin 3 minggu yang lalu pasarnya sangat jittery. Tapi tiba-tiba sekarang cooling down dan bagus terus kita bisa masuk dan orang tetap oh ini Indonesia, I know Indonesia, I like the bonds. Begitu dia masuk aku mau beli gitu. Dan itu menyebabkan kita selalu cari. Jadi kita itu selalu narasi maupun presence kita di market kita maintain. Sehingga kita tahu bahwa appetite to invest to Indonesia bagus. Namun karena nature dari non-resident atau asing itu adalah baru ada berita dikit, oh si ini lagi garu-garu kepala, wah itu kayaknya bahaya banyak kutunya, dia langsung lari gitu kan. Itu tidak menciptakan pricing yang menurut kita adil tadi ya. Dan negara-negara yang kepengen supaya pertumbuhan dan pembangunannya jalan terus, kita harus membuat our own bond market itu dalam dan liquid, deep dan liquid. Makanya saya senang tadi kalau BCA sekarang semuanya senang pegang SBN. Saya minta supaya promosi sekarang anak-anak mahasiswa bisa beli SBN dengan denominasi 0,5 juta. Itu is good. Karena saya percaya bahwa kalau our own investornya adalah kita sendiri ya, our own investors, mereka nggak akan hurt ourselves. Makanya kayak di Jepang katanya utangnya sampai 200% dari GDP tapi kayaknya diem aja. Ya karena yang beli adalah mereka sendiri. Tapi itu ya sudah kebelit aja di antara mereka. Kita nggak akan seperti itu, tapi dalam artian deepening bond market itu penting sekali. Maka undang-undang P2SK yang barusan kita buat itu menjadi salah satu kontributornya selain kita selama dari baru saya jadi Menteri Keuangan waktu itu bayangkan 2016 tadi pertanyaannya. Saya masuk di sini bulan Juni akhir. Juli itu ada tax amnesty ya kan. Kemudian Agustus 16 Presiden harus mensubmit APBN 2017. Wah saya baru jadi Menteri Keuangan 1 bulan dan waktu itu APBN-nya rada berdarah-darah lah. Jadi kemudian kita sehatkan kembali secara bertahap. Waktu itu karena asing 40% mereka itu bisa dictate yield. Dia pergi langsung kita spike. Kalau dia lagi seneng. Jadi untuk saya minta sama teman-teman di Kemenku, ayo kita bikin retail lebih banyak. Dulu tuh retail hanya 40 triliun total. Sekarang sudah berapa Pak Febrio? 240 triliun. So saya seneng karena retail itu bapak-bapak dan ibu sekalian yang beli SBN kemarin ori atau yang sehari atau yang apa. Anda kan ya kalau udah beli yang 5 tahun Anda diem aja, jarang jual-jual di tengah jalan gitu kan. Kecuali kalau mungkin lagi bokeh atau lagi gak suka sama saya gitu gak tahu juga itu. Tapi most of the time Anda adalah hold to maturity dan itu membuat tenang. Enggak mudah didikte oleh isu. Selama tentu saja pemerintah dan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangannya ya tetap memelihara tadi polisinya, transparansinya dan juga kredibilitasnya. Maka Anda akan merasa bahwa oh
this is a good instrument, saya akan hold entah 3 tahun, 5 tahun, bahkan sekarang kita itu sudah bisa issue sampai 40 tahun, kemarin 50 tahun kita issue di global. Itu adalah sesuatu yang menggambarkan dan rate-nya nggak tinggi banget gitu. Itu menggambarkan kepercayaan bahwa Indonesia ke depan ya akan terus di jalur yang baik. Kita semuanya jagain sama-sama ya. Bagus sekali. Bu Ani meninggalkan banyak sekali legacy. Sebelum saya open untuk question, saya mau poin satu lagi Bu. LPDP. Itu luar biasa sekali Bu. Saya kebetulan pernah menjadi pembicara di acara pembekalan. Dan sangat terharu dengan 300 anak-anak muda yang semangatnya luar biasa. Itu adalah salah satu legacy yang Ibu leave behind. Selain tentu saja kenaikan rating dan juga kepemilikan asing yang makin turun. LPDP kedepannya harus gimana Bu? Ya, kalau saya ingin BCA ikut contribute lah. Karena profitnya gede juga dia. Begini ya, kan kita semuanya tahu bahwa untuk Indonesia menjadi negara maju, the most important asset of this republic adalah manusianya. Makanya waktu Indonesia masuk zaman reformasi, konstitusinya mandatori 20% untuk APBN kita itu adalah untuk pendidikan. Nah waktu itu aku lihat cukup banyak kesulitan karena tiba-tiba dikasih 20% dan masih banyak yang perlu ditata. Maka kita kemudian mikir, oh supaya 20% itu well spent, kita bikinlah yang disebut tadi endowment fund untuk pendidikan. Kita mulai dengan 1 triliun. Waktu itu saya mulai di 2009, 2010 Pak Agus yang nerusin dan sekarang udah 154 triliun rupiah. Nah, it's big, gede lah. Ada yang punya uang 150 triliun enggak kecuali BCA ya. Enggak ya. Nah itu dipakai untuk investasi. Yang motivasi kedua itu juga nasionalisme saya. Waktu saya jadi Menteri Keuangan zamannya Pak SBY, waktu itu saya sama Menteri-Menteri Keuangan ASEAN, Singapura, Malaysia. Terus mereka bilang setiap kali kalau habis annual meeting di Washington DC, mereka bilang, oh saya mau ke London nengokin staff saya yang sekolah di situ atau ke Harvard. Saya bilang, anak buah saya nggak ada yang di Harvard ya, nggak ada yang di London ya. Kita rada minder dikit ya kalau di-intimidate kayak gitu. Tapi ada orang minder terus dia sakit jiwa, kalau saya minder terus kita balikan. Oh kalau gitu aku maulah mengirim anak buah saya atau orang Indonesia kemana saja dia bisa sekolah. And that's the idea untuk kita membuat LPDP dengan biaya pendidikan untuk masuk ke the best. Karena itu tidak hanya di atas kertas ya, negara yang mau maju pasti jumlah lulusan S2, S3 itu tinggi. Kita itu cuma di bawah 0,5%. Malaysia itu sudah di atas 4-5%. Negara maju itu bisa 10%. So we are still long way to go untuk bisa ke sana. Sekarang LPDP itu udah lebih dari 350.000 domestik dan luar. Waktu Menteri Kesehatan bilang saya butuh dokter banyak, oke tak kasih 1.000 beasiswa untuk spesialis. Sekarang cari muridnya dan cari sekolahnya lebih susah daripada cari duitnya. Jadi itu menggambarkan it's a good problem to have gitu loh. Kalau problem itu selalu ada. The difference adalah kamu meng-create problem yang baik atau problem yang toksik dan jelek gitu. Dan tugas saya sebagai Menteri Keuangan adalah tidak mengatakan bahwa the money is unlimited, tapi mengatakan we should preparing money-nya, tapi juga programnya harus bagus sehingga jadi gitu. Jadi sih saya berharap dan banyak lulusan LPDP itu anak-anak muda yang sekarang kelihatan confidence-nya bagus banget. Dulu kan anak-anak Indonesia kalau dibilang nggak ada yang sekolah di Ivy League, nggak ada yang di mana. Sekarang mereka sekolah di mana-mana. Problem saya adalah sekarang kalau saya naik pesawat, tiba-tiba ada bilang, Bu saya LPDP, boleh foto enggak? Gitu. Jadi lebih banyak orang, malah lebih banyak minta foto daripada berterima kasih ke Republik. Moga-moga nanti berterima kasih. Tapi I think ya, hasilnya nanti akan kita petik ya. Dengan kita menciptakan lingkungan investasi yang bagus, memperbaiki regulasi, makanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang tentang perburuan, environment, perizinan investasi, sekarang keuangan, itu kita semua perbaiki dan kemudian para birokratnya juga ditrain bagus, mereka sekarang menjadi orang-orang yang lebih percaya diri, dia terekspos dengan global, dia punya pandangan yang terbuka,
itu lebih cepat mereka mengabsorb berbagai yang disebut good practice atau bad practice untuk di-avoid. Dan kemudian kita bikin supaya Indonesia makin bagus. Jadi pembangunan itu is a journey, suatu perjalanan panjang, jangan membayangkan seperti wush 45 menit sampai di Bandung. Tapi it's gonna be a long and winding road, a long and winding road gitu ya. Tapi itu tidak membuat kita kecil hati. Pokoknya yang paling penting tadi hope jangan hilang, semangat tetap dan tetap konstruktif. Saya sih berharap kalau teman-teman ini yang di BCA menjadi kontributor, paling tidak jangan bawa uang Anda ke luar negeri, itu satu. Simpen di BCA aja gitu. Anda juga harus kerja, semuanya yang private sector harus mulai kerja, bikinlah job creation apa aja yang Anda bisa lakukan. I'm sure you know better than me. Saya melakukan di sisi saya, Anda melakukan di sisi Anda, tapi kita saling trust dan respect. Saya rasa itu resepi untuk Indonesia bisa maju. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bu, ada satu pertanyaan aja yang mungkin kita ingin dapat jawaban dari Ibu. Hanya satu aja, yang pertama itu. Menurut Ibu Sri, sisi keuangan RI yang masih sangat lemah sampai saat ini dan perlu reformasi besar-besaran itu yang mana selain perpajakan? Sisi keuangan ya. Sisi keuangan kita masih banyak banget PR-nya ya. Kalau tadi kan saya bicara tentang pajak karena tax ratio dan itu membutuhkan banyak sekali reform yang sangat detail gitu. Tapi sisi sektor keuangan kita, Anda mau bicara tentang banking, insurance, non-bank financial institution ya, selain leasing dan yang lain-lain, pembiayaan, capital market. Indonesia itu masih jauh even dalam ukuran ASEAN. Kalau dihitung dengan terhadap GDP rasionya, market kapitalisasi kita, perbankan kita, insurance kita. Jadi reform ini Undang-Undang P2SK kita sudah lakukan, kita mau memperbaiki. Saya mungkin minta Pak Haryanto, Pak Yahya, ayo kita berpartner yuk untuk sosialisasi Undang-Undang P2SK. Dan selama ini kayaknya kita melakukan sendiri, lembaga-lembaga keuangan mungkin agak relatif pasif gitu loh. Mungkin ayo ikut loh, apalagi yang perlu diperbaiki. Karena itu membutuhkan banyak sekali tadi talent skill, tapi juga dari sisi regulatornya. Saya sih melihat teman-teman masih banyak investasi untuk regulasi, untuk policy maker, dan aktornya seperti Anda semuanya pemain-pemain yang bagus. Kalau ekonomi diisi oleh birokrat yang bagus, policy maker yang bagus, regulator yang bagus, dan pemain yang bagus, ekonominya itu bagus. Tapi kalau policy makernya jelek, birokratnya kacau, pemainnya juga penjahat semua, ya total disaster itu. Jadi kita nggak boleh membuat Indonesia menjadi tempat permainan kayak gitu. Pasti ada aja orang yang tidak baik, dunia itu memang diciptakan seperti itu. Tapi kita harus make sure clean the field kita sebanyak mungkin untuk pemain bagus, untuk regulator bagus, untuk birokrat bagus. Itu yang akan menjaga Indonesia ke depan. Jadi saya anggap nanti ya reform di sektor keuangan itu banyak banget. Insurance, kita berapa kali orang disappointed udah menginsure ternyata lembaganya hilang. Itu trust building luar biasa penting. OJK terus perlu untuk ditingkatkan kemampuan untuk oversight-nya. Bank Indonesia akan terus melakukan makro, mikro prudential payment system dan tadi disebutkan digital currency ya dalam hal ini. Anak-anak sekarang semuanya udah nggak pernah bawa cash. Kalau kita kemana-mana anak-anak itu cuma not even bawa wallet, dia cuma bawa handphone aja. Bayarnya pakai handphone, apa-apa pakai handphone. Dia nggak tahu saldonya berapa, bayarnya berapa nggak tahu tuh. Itu yang gawat. Karena kalau saldonya nggak tahu dia bayar-bayar terus pasti dia nanti pinjam online kan. Pinjol itu menjadi masalah juga. Jadi I think that's also another thing yang kita perlu untuk jagain supaya masyarakat kita juga tetap proporsional menggunakan teknologi dan tetap hati-hati aja. Luar biasa sekali. Kita berikan round of applause untuk Ibu Ani. Mengingat keterbatasan waktu Bu, kita mungkin akan mengakhiri acara talk show ini. Tadi di ruang holding room Ibu sampaikan, ini bank swasta satu-satunya yang Ibu kunjungi. Kalau bank BUMN udah sering karena itu memang bagian. Kalau BUMN kan milik saya, bukan milik saya, milik negara.
Jadi saya kalau nggak datang nanti dikiranya Menteri Keuangan the ultimate shareholder aja nggak peduli ya, mereka makin nggak peduli kan. Jadi kita harus tongkrongin. Kalau yang ini out of respect. Terima kasih. Sekali lagi Bu Ani, kita mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Ibu berikan, luar biasa sekali. Saya dalam beberapa kesempatan tuh sering mendengarkan Ibu menyampaikan satu statement, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Itu statement yang saya selalu ingat, karena Ibu menyampaikannya dengan penuh passion pada saat menyampaikan hal tersebut. Sekali lagi terima kasih Bu Sri Mulyani, Indrawati, dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Janganlah mencintai Indonesia ya. Kita semuanya ini negara kita sendiri. Terima kasih sekali and always God bless you dan good luck untuk tahun-tahun ke depan. Terima kasih.